Bismillahirrahmanirrahim. Sadakunu alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum. Sadakunu bakal ono alaikum ing atase sira kabeh sapa a'immatun pira-pira pimpinan akan terjadi di akhir zaman ya mungkin sekarang juga sudah ada a'immatun, banyak pemimpin ya. Yamlikuna arzaqakum, yamlikuna kang podo miliki sapa a'immah arzaqakum ing pira-pira rezeki sira kabeh. Banyak pemimpin yang mengeruk sumber daya, menghabiskan ekonomi ya. Banyak pemimpin-pemimpin korup. Yuhaditsunakum padha nyeritani sapa a'immahkum ing sira kabeh. Fayakdzibunakum mongko padha nggorohaken sapa a'immahkum ing sira kabeh. Akan banyak terjadi pemimpin-pemimpin pembohong. Ini ya sudah terjadi. Sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi banyak pemimpin koruptor, tukang ngentit, dan mereka ini banyak pembohong, pencitraan. Banyak yang dibuat-buat tidak benar. Wa ya'maluna lan padha nglakoni sapa mengkono-mengkono a'immah fayasubuna mongko padha misui sapa a'immah al-amala ing penggawean. Maksudnya banyak orang yang bekerja tapi tidak tulus. Bekerjanya itu sambil memaki-maki. Artinya banyak orang yang pekerjaannya itu pura-pura. Mereka tidak sungguh-sungguh memakmurkan negerinya. Akan banyak tipe pemimpin pembohong yang pura-pura bekerja tapi tidak bekerja. Layar dauna ora ridho sapa a'immah minkum sanging sira kabeh hatta tuhsinu sehingga bagusaken sira milang-milang bagus sira qabihahum ing olone a'immah. Mereka ini maunya dipuji-puji. Banyak pemimpin yang sifatnya ini ABS, asal bapak senang, kepinginnya dilem, walaupun penggaweannya gak pecus, tapi maunya dipuji. Walaupun pekerjaannya salah, tapi minta bener. Waktu sadiku lan yen to beneraken sira kabeh kidbahum ing gorone mengkono-mengkono a'immah. Banyak akan jadi pemimpin ini yang bohong, tapi kita disuruh ngakui membenarkan bohongnya. Di mana posisi rakyat tidak berdaya. Akan terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim, di mana rakyat tidak bisa memilih yang benar. Mereka hanya bisa membenarkan saja apa yang terjadi tanpa ada bisa melakukan koreksi. Artinya zaman akhir akan terjadi banyak sekali pemimpin-pemimpin yang zalim. Tetapi walaupun pemimpin itu zalim, seandainya pemerintah ini brengsek ya, tetap rakyat tidak boleh memberontak ya. Fa'atuhum, perintahnya Nabi,
fa'atuhum awya syurakabehum ing mengkuno a'immah al-haqqa ing kebenaran maradhu selakine ridho sapa a'immah bihi kelawan mengkuno al-haq. Jadi sejelek apapun pemerintahan, tidak diperbolehkan rakyat melakukan pemberontakan. Tidak ada kata pemberontakan. Sebab kalau terjadi pemberontakan, perang, itu akan bahayanya jauh lebih besar. Makanya disebutkan sultanun zalum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang brengsek itu masih lebih baik daripada kekacauan. Apa yang terjadi hari ini di Syria, di mana? Libya, di negara-negara yang kacau ya. Ini terjadi pemberontakan, terjadi perlawanan rakyat, tapi negara tambah hancur. Baghdad hancur, Syria hancur, apalagi ya itu Libya. Banyak negara-negara yang dikompori, diadu domba rakyat supaya melakukan pembangkangan, hasilnya malah mereka semakin menderita. Timor Leste contohnya. Timor Leste dioyok-oyok suruh merdeka dari Indonesia. Hari ini mereka miskin, jauh lebih enak ikut Indonesia. Sekarang Papua diudik-udik suruh merdeka. Ini pekerjaan musuh memang ya. Musuh-musuh ini berusaha memecah belah. Makanya Rasulullah SAW melarang orang melawan pemerintah, walaupun pemerintah itu jahat, walaupun pemerintah itu diktator ya. Ya biar mereka berdosa ya. Pemimpin-pemimpin jahat itu akan menanggung dosanya sendiri. Tapi rakyat, masyarakat tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Nah, kita ini tidak boleh. Senang tidak senang, suka tidak suka, pemerintahan yang sah harus didukung. Nah, walaupun kemarin ada apa istilahnya, cebong sama kamfret. Setelah pemilih terpilih tidak boleh sudah. Kemarin orang boleh pemilihan beda-beda, tapi ketika pemimpin sah terpilih, maka tidak boleh lagi ada perlawanan terhadap pemerintah. Tidak boleh melawan pemerintah yang sah ya. Jadi orang harus tunduk pada pemerintah. Ya lakukan perbaikan semampunya. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap ya. Selama mereka masih mau diberi nasihat, beri nasihat ya. Kritik boleh. Bukan tidak boleh mengkritik pemerintah, boleh. Tapi dengan cara yang bagus. Tidak perlu bakar-bakar, tidak perlu anarkis. Rakyat boleh mengingatkan pemimpin, boleh. Ya melalui salurannya DPR, kita kan punya dewan dan seterusnya. Harus dihindari situasi chaos, situasi rusak di mana rakyat tidak percaya pada pemerintah dan perang. Ini harus dihindari. Sebab kalau terjadi perang, justru orang akan semakin menderita. Tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah, ibadah juga tidak bisa. Seperti di Baghdad kan, orang di masjid dibom, orang sekolah dibom, rumah sakit dibom, wah hancur sudah. Jadi perang apapun harus dihindari. Kita harus menghindari perang kalau masih bisa dihindari.
Kecuali jika pemerintah ini sudah betul-betul kafir ya, atau melarang agama, itu boleh dilawan. Umpamanya sholat dilarang, masjid ditutup, nah ini sudah asasi, ini boleh dilawan. Tapi kalau cuma dia korupsi, dia melakukan KKN, itu sesuatu yang salah, tapi tidak boleh diberontak. Intinya sebetulnya rakyat ini tidak boleh memberontak, karena pemberontakan itu semakin membuat negara hancur. Sejelek apapun pemerintah ini harus didukung. Ya kalau salah diingatkan, itu cara yang bagus. Fa idza tajawazu nalikane padha ngliwati batas sapa mengkono a'immah, faman mongko tesapane wong iku kutila den pateni sapa man andalika saking mengkono i'taul haq, fahuwa mongko teman iku syahidun mati syahid. Kalau pemimpin itu sudah brengsek ya, betul-betul rusak, ya kita beri dia peringatan ya. Kita beri dia kritikan. Nah, kalau kita memang mengkritik dengan cara baik-baik masih dibunuh, yaitu mati syahid ya. Jadi menyampaikan kritik pada pemerintah ini kewajiban, tapi dengan cara yang benar ya. Jangan dengan cara bakar-bakar atau anarkis. Tapi kritik itu perlu ya. Pemerintah harus ada kritik. Tetapi kritik harus disampaikan dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Kalau kita memberi saran, memberi nasihat, terus pemerintah masih zalim, umpamanya ditangkap, ya tidak apa-apa, itu mati syahid. Fahuwa syahid, mati syahid. Orang menyampaikan kebenaran itu mati syahid. Tetapi harus diingat, tidak boleh melakukan pembangkangan pada pemerintahan. Ini tidak boleh. Rawahu Tabrani an Abi Salamah. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakhafatun iku kebodohan. Syakhafah itu ketololan. Bil mar'i kelawan wong suci, ayastakhdima utawi yen to gawe laden sapa almar'u dhaifahu ing dayoe almar'u. Jadi termasuk kebodohan atau tidak benar, nggak bagus apabila seorang itu memperlakukan tamunya sebagai buruh. Dayo itu ngomong nih pak gini, gaya wedang dewe, nyapu dewe. Hendaknya kita diajari oleh Rasulullah SAW hormati tamu, itu adab dari Islam ya. Sampai Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Memuliakan tamu ini sampai menjadi indikasi iman. Jadi kita ini punya tradisi mulia, tradisi Islam, hormati tamu. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi menyuruh suguhi tamu selama 3 hari. Jadi haknya tamu itu 3 hari. Nek tamu kok seminggu, yo ngekos itu jenenge. Tapi tamu itu maksimal 3 hari. Kalau 3 hari dia itu harus diberi jamuan, diberi suguhan, ya semampunya. Pahalanya besar, nyuguhi tamu itu besar. Makanya sampai kiai-kiai dahulu itu kalau bangun rumah niat membuat rumah tamu, niat untuk menghormat tamu. Sebab menghormat tamu ini bagian dari sunnah.
Hendaknya semua orang ini hargai tamunya. Jangan dipilih-pilih. Tamu naik mobil disuguhi kopi, tamu sepeda pancal banyu putih. Jangan milih-milih tamu. Siapapun harus dihargai ya. Jangan memuliakan hanya orang kaya. Ini tradisi yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sakhofah, kebodohan kalau ada orang tidak menghormati tamu. Ngono dayo malah kongko nyapu. Kuwi nyapu apa? Ngewe wedang dhewe, adang dhewe. Iki jenenge tidak menghormati tamu. Tamu harus dihormat. Siapa orang didatangi tamu, sebetulnya itu didatangi rahmat. Tamu itu pulang membawa dosa-dosanya dia. Makanya sing ikhlas ya. Tapi tamune ya butuh tahu diri, ojo suwe-suwe. Mendayo sakulan. Iki yo kontrak. Maksimal hak bertamu itu 3 hari. Selama 3 hari harus diberi makan. Ya mampunya apa? Terong ya terong, tempe ya tempe. Tapi menjamu tamu itu tradisi mulia. Islam punya tradisi hebat ini. Tidak ada yang melebihi ini. Kita ini disunahkan. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu, Nabi ini betul-betul perhatian. Sampai kalaupun Nabi tidak ada makanan, dicarikan siapa yang punya makan. Ini ada tamu. Jadi dianjurkan tamu itu diberi makan. Ono PT ya boleh ono PT, boleh ono sapi. Niat menghormat tamu. Itu tradisi yang bagus ya. Jangan sampai tidak memerhatikan tamu. Dayo dijuar, no, jangan. Sebisa-bisanya hormati tamumu ya. Dengan apa kemampuanmu yang kamu bisa. Ya kalau ada teh kasih teh, kalau ada kopi beri kopi. Jangan dibiarkan tamunya kelangopan. Hati kayak wedang lola. Ojo teko-teko ya. Ketukok nolah. Kalau kamu punya uang, ya belikan gedang goreng atau tempe-tempe. Ini tradisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu ad-Dailami. Selanjutnya Nabi bersabda, suratul masyi tudhibu baha al-mu'min. Suratul masyi utawi aki-aki ing dalem lumaku iku tudhibu ngilangaken apa sur'ah baha al-mu'mini ing wibawane wong mukmin. Yang dimaksud ya, Rasulullah SAW melarang orang ya tidak bagus berjalan yang terlalu cepat. Tapi juga jangan terlalu lambat. Sebaiknya jalan itu ya apa? Sedengan lah. Ya jejak, jangan lari-lari. Orang kan tak khawatir kok melayu-layu apa. Ya jalan tapi yang agak cepat tapi jangan berlari. Jangan terlalu kendu. Melakuni ke layangan pedot geblek. Kita oleh ganti duit. Masih ganti duit aja diketok-ketok no. Uang nek melakuni liar itu ketara ganti semangat hidup. Makanya penampilanmu ini harus tegas, baik ya. Jangan penampilan melas. Ya walaupun gak ada duit tapi tampil harus tunjukkan dirimu itu kuat. Tapi jangan terlalu cepat. Berjalan cepat itu baik, tapi jangan terlalu cepat. Ya sedenganlah melaku sing jejeg. Jalan yang rapi. Lek melaku ojo nyeret.
Kadang orang arek nyapu ceret kayak wis gak kuat langkah. Utawa klotak-klotak ya. Al-Quran ini membahas banyak ayat tentang berjalan ini. Salah satunya mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, cukup kayak robot. Jangan berlebihan, jangan sok gemegah. Tapi juga jangan loyo. Laku ambek ngelir. Jangan menjadi orang kelihatan lemah. Tapi juga jangan sombong ya. Hendaknya jalanmu itu sedengan. Waqsid fi masyik. Jalan yang sedengan. Dia yang jejak ini loh. Ojo terlalu gemagah, tapi juga jangan kelihatan lemah ya. Hendaknya kamu berjalan dengan sopan, rapi ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Jalannya itu ringan. Ringan artinya gak gedruk-gedruk ya. Jangan sombong, tapi juga jangan lemah ya. Jadi cara berjalan aja Al-Quran ngajari kita ya. Kanjeng Nabi jalannya cepat, tapi tidak lari. Jalannya lebih cepat. Maksudnya jangan kelihatan seperti pemalas. Orang itu kalau malas kan jalannya kelihatan lembehannya kayak bencong gini ngelanang loh kayak kotangan. Sing jejek kan lho mlaku sing jejek ya sing tegas. Walaupun tidak perlu berlari tapi jalan yang waqsid fi masyik, jalan yang sedengan ya. Jangan terlalu kendur, jangan terlalu keras ya. Kalau jalannya terlalu cepat itu wibawanya hilang. Kayak orang gupuh nanti di gupuh, nggak ada wibawanya. Orang itu hendaknya punya sikap tenang, kalem nah, sehingga berwibawa. Tapi orang itu kalau kelihatan gupuh, ngerti gupuh ya. Kususu kan ketok kalau dia tidak punya apa? Tidak punya keseimbangan itu. Titik-titik gupuh. Jadi berusaha kamu tenang. Tenang jalannya ya. Jangan terlalu lembek, tapi jangan terlalu cepat. Supaya kamu ini berwibawa. Penting rek wibawa ini. Orang uang masih pintar tapi gak wibawa. Ya itu karena penampilannya gak menyenangkan. Gak senyum, gak tegas. Itu kan membuat dia tidak dihormati orang. Emas kalau ditaruh di tempat yang salah dikira kuningan. Ono emas kok keleleran kayak gerdu, dikira kuningan. Uang api gini salah. Kumpulannya mbek main-main itu kelihatan jelek ya. Emas dikira kuningan. Makanya kamu harus bisa menata dirimu ya, jaga wibawanya. Jenenge ustad ya sing bener. Masa ustad suaran cekak bal-balan yo gak dirgani wong. Jenenge ustad ya harus cocok. Santri juga begitu. Santri ya sing penampilannya sing cocok. Cocok santri rambutnya dikeluncir. Terus apa? Kayak arek pang itu loh. Ngene tindian, irungnya ditende. Ya kayak sapi ngono dicungur aja. Itu penampilan nggak beres ya. Hendaknya orang ini menjaga dirinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan jalannya aja yang tegak, jangan terlalu cepat. Rawahu Abu Nuaim. Selanjutnya kala Rasulullah SAW saddidu podo gawiyo bener sira kabeh. Hendaknya kamu berusaha benar. Sadat ya. Sadat itu tepat. Hendaknya kamu bergerak berbuat yang benar. Berusahalah kita ini hidup dengan baik dan benar ya. Jangan ikut-ikutan orang yang nyeleweng. Hiduplah dengan benar. Wa qaribu dan buatlah pendekatan gawe pareksira. Artinya kalau kamu tidak bisa 100%, ya 70% lah.
Kalau kamu santri tidak bisa 100% seperti kiai, ya 80% lah ya. Waqaribu, lakukan semampunya gitu loh. Hendaknya kamu mendekatkan diri. Artinya jangan kamu ini terus belas gak iso mesisan, jangan begitu. Ya kalau tidak bisa jamaah 5 waktu, ya 4 waktu. Kalau tidak bisa wiritan panjang, ya pendek. Pokoknya lakukan yang terbaik atau yang mendekati baik ya. Jadi Islam ini mengajarkan kamu ini semampunya, jangan terlalu ngoyo. Ben bengi kuat moco Yasin situ, ya wis wocon. Ojo terus gak moco. Dini kuat ping 7 bagus, kuat ping 11 lebih bagus ya. Tetapi jangan terlalu ngoyo ya. Lakukan sesuatu semampunya, sebisanya. Waqaribu, gawiyo parek. Maksudnya hendaknya kamu berusaha untuk melakukan walaupun tidak maksimal ya. Wa absyiru lan bunga-bunga sira kabeh. Hendaknya kamu memberi kabar gembira. Jadilah orang yang menyenangkan ya. Beri kabar gembira ya. Jangan jadi orang yang menjengkelkan. Hendaknya kamu walaupun mengajak kebaikan dengan cara yang baik ya. Berilah kabar bahagia, berilah kabar gembira. Jadilah orang yang menyenangkan. Jadi wong sing enak ngono lho. Kan ana wong ketok iku nyenengno. Gayahe, ngomongi, sikapnya menyenangkan. Itu akan membuat kamu sangat dihargai orang. Sesuatu yang menyenangkan itu mahal. Terlentah kucing sing wapi, sing lulut ya larang. Tapi kucing sing gerong-gerong ya gak payu. Burung ocehan sing nyanyinya merdu mahal. Tapi lek manuk doro sing gruk-gruk 20.000. Tapi kalau burungnya itu berkicau 10 juta, 20 juta. Karena apa? Menyenangkan ya. Uang lek ngomongi enak ya kayak manuk ocehan nih larang. Udah nih Kiai Mubalek, Pak Anwar Zahid itu ya larang. Karena kicauannya enak. Tapi sing gregetno kayak manuk gagak wek-wek itu ya sapa tuh ya wis. Ndak ono ngarep. Jadi kamu jadilah menyenangkan. Wa absyiru, beri kabar gembira. Bungahno sira kabeh. Jadilah orang yang menyenangkan ya. Bahwa situasi kita ini menyenangkan ya. Kamar bersihno, semuanya harus senyum. Jadi kamar harus ada sing cucu, baduke mbek irunge mbek cangkeme padha cucu apa ngene. Jangan cemberut ya. Latihan tersenyum. Meneng-meneng wasno kaca senyum. Sing ombo 1 senti kanan 1 senti kiri. Lek perlu nggo garisan setengah. Senyumnya itu ditotol. Jadilah kamu menyenangkan. Kalau kamu menyenangkan, kamu disukai orang. Makanya hewan-hewan yang menyenangkan itu mahal. Ikan koi mahal. Siji mujair enggak menyenangkan. Ikan apa sing mahal itu arwana menyenangkan kalem. Siji ambek welut itu gak menyenangkan yang celutut-celutut. Ya gak payu, murah. Jadi kamu harus menyenangkan. Wa absyiru, bungahno sira kabeh. Beri kabar gembira, jadilah orang yang menyenangkan. Wa lamu lan weruh sira kabeh anda husni kelakuan iku la yudkhila orang lebu akan ahadakum ing salah suci sira kabeh al jannata ing swarga apa amaluhu amali ahad. Amal itu tidak menjamin kamu masuk surga. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya amal. Jangan salah. Wis lha lek iso mlebu swarga gak sembayang ae bisa. Yo keliru. Amal itu bukan satu-satunya. Maksudnya begitu. Sama dengan begini, minum obat bukan penyembuh penyakit, tapi itu penyebab orang jadi sembuh. Kalau kon gak minum obat, ngeluh gak ngombe obat, ya tambah ngeluh. Tapi minumlah obat,
Ya, itu jadi sebab kamu sembuh. Walaupun mungkin ada orang minum obat tapi tidak sembuh. Tunggali rabi, menikahlah supaya kamu punya anak. Nyatanya ya ono wong sing rabi gak duwe anak. Berarti nikah itu bukan satu-satunya cara untuk punya anak. Buktinya ada orang sudah nikah 10 tahun gak punya anak. Tapi bukan berarti terus gak usah nikah nikah kok gak duwe anak. Itu gak begitu. Jadi hadis ini jangan difahami kemudian orang gak bisa masuk surga dengan amal, berarti gak usah ngamal. Itu pemahaman yang salah. Ya. Yang benar itu orang harus tetap berusaha. Keputusannya terserah Gusti Allah. Nah ini yang benar ya. Jadi memahami hadis ini jangan keliru. Memang Nabi mengatakan la yudkhila ahadakumul jannah amaluh. Orang tidak masuk surga, amalnya tidak membuat dia masuk surga. Qalu dawu sahabat, wala anta ya Rasulullah. Wala antan orang panjenengan ya Rasulullah. Qala Nabi wala ana lan ora ingsun. Nabi juga mengatakan saya juga tidak. Tapi bukan berarti Nabi tidak masuk surga. Jangan salah ya. Ada mubalik keliru, Nabi tidak dijamin masuk surga. Hadisnya ini. Oh, hadis ini bukan begitu. Memahaminya bukan berarti Nabi tidak bisa masuk surga. Salah. Artinya Nabi mengajari kita jangan berserah diri selain pada Gusti Allah. Amal kita ini bukan satu-satunya gitu loh. Tapi itu sebab. Nah, sama dengan orang minum obat bukan satu-satunya penyembuh. Yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi minum obat itu jadi penyebabnya. Amal baik, sholat, puasa, sedekah, zakat itu penyebab ya. Yang memasukkan surga tetap Gusti Allah. Sebab kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita berbuat baik, sesungguhnya itu karena kehendak Gusti Allah. Inilah yang benar pemahamannya. Jangan kemudian merasa wis gak ada gunanya sholat. Sholat gak jadi masuk surga kok. Nggak usah puasa. Nabi mengatakan amal tidak memasukkan surga. Ini pemahaman yang keliru ya. Amalmu itu akan jadi ingsun sapa Allah minhu firatin kelawan pengapura warahmatin dan rahmat ya. Kecuali kalau itu berbarengan dengan rahmat dan maghfirah Allah. Wa inna ahabbal amali lan setune luwih den demene amal ilallahi maring Allah iku adwamuhu luwih langgengi amal wa in qalla senajan seditik apa amal. Ini hadis sahih rawahu Syaikkhani. Jadi memahami hadis ini jangan keliru ya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kita jangan bersandar kepada amal. Jangan menjadi sombong dengan amal. Tetapi hendaknya hidup ini sandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya meskipun sudah beramal baik, jangan sombong. Sebab amal-amalan baik itu belum tentu diterima oleh Gusti Allah. Sebab amalan-amalan baik yang kita lakukan toh itu juga kehendak Gusti Allah. Maksud hadis ini untuk menolak paham Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu meyakini Gusti Allah wajib masukkan surga. Orang baik wajib masuk surga menurut kaidah orang Mu'tazilah. Tetapi kita orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah tidak wajib bagi dia. Sebab Allah itu bebas, Allah itu boleh melakukan apa saja. Jadi Allah itu tidak terikat oleh siapapun. Allah tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Walaupun orang itu berbuat baik,
tidak wajib masuk surga. Tetapi Gusti Allah itu juga tidak zalim. Tidak mungkinlah orang baik dimasukkan ke neraka ya. Tapi tidak wajib bagi Allah, tidak wajib. Tetapi juga tidak mungkin Allah berbuat zalim ya. Makanya Nabi mengatakan orang tidak masuk surga sebab amalnya. Yang dimaksud amal itu bukan satu-satunya ya. Sama dengan orang menikah belum tentu punya anak. Ada yang menikah tapi tidak punya anak. Tetapi menikah itu sebab orang punya anak ya. Amal baik itu sebab orang masuk surga. Tetapi bukan satu-satunya cara masuk surga. Mungkin juga ada orang amalnya kurang baik tapi diberi ampunan oleh Gusti Allah. Mungkin kita ini amal kurang bagus tapi besok diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan bersandar hanya kepada amal. Tetapi amal itu membawa kamu jadi baik, itu iya. Siapa berbuat baik dapat balasan baik, iya ya. Itu tidak dinafikan. Yang dinafikan itu akidah Mu'tazilah, bahwa orang baik wajib masuk surga. Nah ini kan berarti Allah terpaksa. Allah tidak boleh dipaksa. Tetapi Allah juga tidak mungkin berbuat zalim. Ada orang tidak punya dosa kok masuk neraka. Itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Allah itu zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Tetapi seandainya itu dilakukan, boleh-boleh saja. Saya ini punya handphone milik saya kok. Seandainya ini handphone ini tak cemplung no sumur ya gak apa-apa, wekku dhewe kok. Artinya orang baik dilebur neraka apa Allah dosa? Enggak. Ya padha mek kertas iki wekku iki. Tak wek-wek sak karepku to, wekku dhewe kok napa? Masuk salah. Enggak apa-apa. Makhluk ini semua kan miliknya Allah. Seandainya, tapi itu cuma seandainya. Seandainya ada orang baik masuk neraka, Allah tidak zalim. Karena itu tetap miliknya Gusti Allah. Tetapi itu tidak akan terjadi. Sebab Allah sudah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah tidak akan berbuat zalim ya. Makanya orang itu akan mendapat balasan. Balasan sesuai amalnya ya. Siapa berbuat baik pada dirinya sendiri ya. Makanya kita ini teruslah berbuat baik. Dan amal yang paling disukai Allah itu adwamu. Amal yang disukai Allah itu amal yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Kamu setiap hari baca Yasin 1 kali tapi istiqomah, itu lebih bagus daripada baca 50 kali 10 tahun sepisan. Nah, lebih baik amalan itu setiap hari ya. Baca Waqiah, baca Yasin, baca zikir. Lakukan amalan secara istiqomah. Kalau ayah saya dulu mengajari minimal amalan ini rutinkan 3 tahun. Wiridan Waqiah 3 tahun. 3 tahun jangan putus. Baca setiap malam. Kok malam lupa, besok pagi dikodok. Rutinkan 3 tahun. Siapa orang amalan 3 tahun ya, itu akan kelihatan. Asarnya itu akan tampak. Jadi istiqomahnya jauh 10 dino kurang 3 tahun ya. Rutinkan kita amalan apa? Sholawat nariyah, surat Waqiah, dan yang lain ya. Kalau 3 tahun kamu laksanakan kok cocok, umpamanya kamu wiridan Waqiah 3 tahun kok enak, ya wis terus no ya. Lakukan selama-lamanya. Amalan yang istiqomah itu lebih disukai oleh Gusti Allah. Moga-moga kita semua bisa istiqomah. Amin Allahumma amin.